Assalamualaikum sahabat bijak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan tetap bersyukur atas semua nikmatnya. Beribadah jangan berlebih-lebihan. Ini poin yang kelihatannya sederhana, tetapi ini sangat penting. Seorang jangan beribadah berlebih-lebihan. Mungkin seorang ketika dia baru hijrah, dia baca tentang kisah salaf, kemudian dia beribadah begitu kencang, baca Quran, terus tahu-tahu dia jatuh ya. Tahu-tahu dia jatuh, tidak bisa bangkit lagi. Tahu-tahu dia hilang dari peredaran. Kenapa? Dia terlalu kencang berlebih-lebihan. Dan ini tidak dianjurkan dalam Islam. Seorang mungkin dia bisa kencang kalau melalui tahapan-tahapan. Kita mungkin lihat para salaf bagaimana ibadah mereka, bagaimana sedekah mereka, bagaimana sholat malam mereka. Mereka telah melalui tahapan-tahapan iman yang luar biasa. Ketika iman mereka sudah tinggi, maka amal bisa disinkronkan dengan imannya. Nah, kita masalahnya imannya baru menata, baru menjejaki. Kita pingin amal yang tinggi. Biasanya nggak kuat seorang, biasanya nggak kuat. Ini jadi masalah. Mungkin seorang baca bagaimana kisah misalnya Abbad bin Bishr radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia sholat malam, kemudian kena panah. Dipanah oleh musuh, kemudian dia masih terus sholat malam, dia baca surat Al-Kahfi, dipanah kedua kali, dia masih melanjutkan sholat malamnya, sampai 3 kali dipanah dan dia masih melanjutkan sholat malamnya. Ketika ditanya, kenapa kok tidak berhenti sholat? Saya sedang baca surat Al-Kahfi dan saya tidak ingin berhenti di tengah jalan. Ini siapa Abbad bin Bishr? Seorang sahabat yang imannya sudah tinggi. Dia sudah mencapai tahapan yang luar biasa. Sama seperti kita baca mungkin kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mensedekahkan seluruh hartanya. Ya kita bilang kita enggak bisa seperti itu. Kalau ada yang memaksakan dirinya mensedekahkan seluruh hartanya, mungkin dia menyesal, mungkin dia ini, mungkin dia riya. Iman enggak kuat. Maka di antara cara untuk menjaga iman agar tidak futur di tengah jalan adalah beribadah sesuai dengan kemampuan, pelan-pelan. Enggak usah kenceng-kenceng. Biar orang kenceng-kenceng biarin aja. Kita belum sampai bilang. Saya lagi menjejaki. Ini perkara yang sangat logis. Karena kalau iman kita nggak kuat, amal kita tinggi, nggak sinkron, akhirnya kita terjatuh, maksakan diri di luar kemampuan. Ya, dalam banyak hal seperti itu ya, nggak mampu antum. Makanya Nabi SAW mengatakan, alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukanlah amalan yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamalu hatta tamalu. Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Jadi Nabi mengisyaratkan lakukan amalan yang kalian mampu, itu sesuai dengan kadar keimanan kalian. Jangan maksakan diri berlebih-lebihan. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam masjid, kemudian Rasulullah SAW melihat ada faidah hablun mamdud baina sariyatain. Tiba-tiba ada tali terikat antara dua tiang di Masjid Nabawi. Nabi SAW mengatakan, "Ma hadzal habl?" Ini tali apa? Qalu hadza hablun li Zainab. Ini talinya Zainab radhiyallahu taala anha. Fa idza fatarat ta'allaqat. Kalau dia lagi malas ibadah, dia tetap ingin beribadah sambil menggantungkan dirinya di tali, saking semangatnya salat malam. Faqala Nabi SAW, la hullu, kata Nabi jangan demikian, lepas itu tali. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya seorang salat dengan semangatnya. Fa idza fatara falyaqut. Kalau dia lagi capek, duduk, salat sambil duduk enggak ada masalah. Ini Nabi mengisyaratkan hendaknya seorang ibadah sesuai dengan kemampuannya. Ya tadi saya sebutkan, ya ayuhan nas alaikum minal amali ma tutiqun. Wahai manusia sekalian, beribadahlah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma du'mi alaihi wa inqal. Sungguhnya amalan paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit, yang continue meskipun sedikit, yang continue meskipun sedikit. Nah, ini kadang-kadang kita lihat bukan orang baru hijrah, kita semangati dia. Kita mungkin sudah lama ngaji, kita semangati orang baru hijrah berlebihan. Kita suruh dia ini, dia semangat, tiba-tiba dia jatuh. Enggak, pelan-pelan. Kalau dia terlalu semangat, kita bilang pelan-pelan ya akhi. Pelan-pelan. Karena kita baru menata iman, menata ilmu. Ya. Tiba-tiba dikagetkan dengan ini tidak boleh, dia langsung lepas dari ngaji. Nggak mau ngaji lagi. Kenapa? Ini hidup saya susah dengan pengajian. Akhirnya dia nggak kuat. Ya. Makanya kata Nabi SAW, Inna dina yusrun, walan yushaddu ahadun fid din illa ghalabahu. Agama itu mudah, siapa yang terlalu kencang maka dia akan terdominasi, dia akan kalah. Betapa sering kita melihat orang seperti itu, kencang luar biasa, kemudian tiba-tiba futur, tiba-tiba hilang dari peredaran. Tadinya semangat, sumbang sana sumbang sini, tiba-tiba enggak menyumbang sama sekali. Bahkan lebih parah, tadinya semangat luar biasa, ibadah kencang sama orang, bahkan kencang sama pelaku maksiat, tiba-tiba jadi liberal. Ada yang seperti itu.
Ada yang seperti itu. Makanya di antara hal yang membantu kita untuk tidak terjerumus dalam futur, beribadah, ritmenya dijaga. Ya. Ritmenya dijaga. Karenanya ketika hadis yang masyhur yang sering saya sampaikan juga dalam Sahih Bukhari, ketika Salman Al-Farisi menyenguk Abu Darda dan melihat Abu Darda ibadahnya berlebih-lebihan, maka Salman mengajari Abu Darda untuk tidak berlebih-lebihan. Ya. Ternyata Abu Darda malamnya salat malam, siangnya puasa, ya, sehingga dia tidak sempat memberi hak istrinya. Ya. Maka Salman melihat ada kesalahan dalam praktek ibadah Abu Darda. Ya. Makanya akhirnya dia sengaja tidur di rumah Abu Darda. Kemudian Abu Darda ketika datang, dia mengatakan, "Wahai Salman, silakan makan siang." Kata Salman, "Tidak, saya tidak mau makan sampai kau makan." Kata Abu Darda, "Wahai Salman, saya sedang puasa." Kata Salman, "Enggak, sampai kau ikut makan." Akhirnya Abu Darda dipaksa buka puasa oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Abu Darda pun ternyata Salman tidak pulang, kemudian Salman tidur bersama Abu Darda. Ketika di awal malam Abu Darda ingin bangun salat, kata Salman, "Belum saatnya." Ketika di tengah malam bangun lagi, kata Salman, "Belum saatnya." Ketika sudah lewat tengah malam, Abu Darda salat malam, bahkan dibangun oleh Salman. Kata Salman, "Saatnya kita salat malam." Baru kemudian Salman nasihati Abu Darda. Salman mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Rabbmu punya hak. Wa li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu punya hak. Ya. Wa li zawrika 'alaika haqqan. Bahwasanya tamumu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing haknya. Jadi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika beribadah jaga ritme. Nanti kalau dia semakin bertambah iman, bertambah ilmu, dia akan semangat lebih. Tadinya mungkin dia mau sedekah 100 ribu, lama-lama nanti kalau dia semakin iman kuat 1 juta, lama-lama dia sampai miliar. Bagi dia mudah. Kita nggak bisa maksa orang. Ada orang, saya pernah mendapati kasus, dia bertanya sama saya, "Ustaz, saya kemarin sedekah terlalu banyak, saya menyesal." Dia termotivasi keluarin duit banyak, setelah itu dia menyesal. Dia bilang, "Bisa nggak ambil kembali sedekah yang sudah saya sedekahkan?" Kenapa? Karena ritme imannya tidak sesuai dengan ritme amal yang terlalu tinggi. Ya. Makanya ikhwan-ikhwan juga yang menyemangati teman-teman, hati-hati. Orang baru ngaji pelan-pelan, yang penting dia ngaji, yang penting ritmenya berjalan, yang penting dia continue, itu yang penting. Bukan kita semangatin, akhirnya kacau ya, tidak mampu menjalani. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Tetap jaga aurat dan sebarkan kebaikan.